Sebuah negara itu dapat gagal akibat dari kurangnya manajemen dari pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Bung Karno ketika pidato tanggal 1 Juni 1945 itu mengatakan bahwasanya ekonomi di Indonesia itu harus demokrasi ekonomi yang disebut sebagai Social Rechtvaardigheid, keadilan ekonomi, dan juga tercanangkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Kalau redenominasi ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk kemudian mengurangi nominal pada mata uang tanpa mengurangi nilai mata uangnya, hanya nominalnya saja, angkanya saja. Dan redenominasi itu biasanya diterapkan di sebuah negara yang mengalami stabilitas ekonomi untuk mengembangkan ekonominya lebih baik lagi. Redenominasi itu sebenarnya juga pernah diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu diterapkan melalui yang namanya penetapan presiden nomor 27 tahun 1965 tentang pengeluaran mata uang baru sebagai alat pembayaran yang berlaku pada ruang lingkup Indonesia. Tapi pada waktu Soekarno itu mengalami kegagalan karena Soekarno itu mengalami inflasi besar-besaran. Secara etimologis, redenominasi itu berasal dari kata re yang artinya kembali dan denominare dalam bahasa Latin yang artinya memecah atau menyederhanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hatin, pastinya tetap di HMI STKIP PGRI Sumeneb. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa Hatin tidak sendirian nih. Sekarang sudah ada Kanda Muhlis yang sudah siap memaparkan berbagai materi pada kesempatan kali ini. Selamat siang dan apa kabar Kanda Muhlis? Selamat siang, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini merupakan pemateri yang cukup keren teman-teman, dan pastinya teman-teman sudah tahu kan. Nah, untuk perbincangan kali ini agar tidak tertinggal, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan perbincangan kita kali ini adalah terkait dengan kebijakan redenominasi dalam kerangka sosioekonomi Indonesia. Bagaimana nih Kanda Muhlis, sudah siap? Siap banget dong. Siap banget. Pertanyaannya nggak mulu-mulu nih teman-teman, apalagi untuk Kanda Muhlis yang katanya dari tadi sudah grogi. Tapi tetap tenang kan? Tenang. Tenang dong. Oke, langsung saja Kanda. Apakah Indonesia ini dulu pernah menerapkan kebijakan redenominasi di Indonesia? Terima kasih. Saya rasa sebelum kita membahas tentang masalah kebijakan redenominasi di Indonesia itu, mungkin ada pentingnya kita sedikit membahas tentang pentingnya sebuah ekonomi dalam wilayah negara. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya ekonomi ini menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam sebuah negara. Bahkan ekonomi ini anggaplah menjadi panglima dan menjadi dasar dari sebuah negara. Misalkan Samuel Huntington itu seorang ahli dan juga seorang pemerhati politik internasional itu dalam bukunya itu menulis bahwasanya pada tahun 1927 Amerika Serikat itu mencapai sebagai negara yang sangat maju akibat dari pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Jadi di sini kita sudah nampak ya bahwasanya ekonomi ini sangat berperan penting dalam kemajuan sebuah negara. Dan juga saya sedikit mengutip dari bukunya Daron Acemoglu yang berjudul The Nation's Fall, bagaimana sebuah negara itu gagal. Di mana dalam buku tersebut itu disebutkan bahwasanya sebuah negara itu dapat gagal akibat dari kurangnya manajemen dari pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Akibatnya apa? Negara itu akan jadi gagal dan juga akan jadi bangkrut. Akibat apa? Inflasi misalkan. Dan degradasi sumber daya manusianya. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia ya, secara sejarah, para founding fathers itu, dalam buku yang saya tulis itu, Pancasila dalam korespondensi historis, teoritis maupun juga filosofis, Bung Karno ketika pidato tanggal 1 Juni 1945 itu mengatakan bahwasanya ekonomi di Indonesia itu harus demokrasi ekonomi yang disebut sebagai Social Rechtvaardigheid, keadilan ekonomi, dan juga tercanangkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Bahkan di dalam bukunya Hatta itu Demokrasi Kita, Hatta juga mengupayakan terjadinya yang namanya ekonomi sosialisme, di mana setiap rakyat Indonesia itu harus bisa merasakan nikmatnya dari sebuah ekonomi, dan itu kemudian diterapkan dalam pasal 33, ekonomi kekeluargaan. Oke. Nah, sebelum itu masuk pada redenominasi ya, sebenarnya ada dua kata yang hampir identik dengan redenominasi, yaitu disebut dengan sharing. Berbedanya di mana? Ayo, mari kita sekarang bedakan. Kalau redenominasi ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk kemudian mengurangi nominal pada mata uang tanpa mengurangi nilai mata uangnya, hanya nominalnya saja, angkanya saja. Dan redenominasi itu biasanya diterapkan di sebuah negara yang mengalami stabilitas ekonomi untuk mengembangkan ekonominya lebih baik lagi.
Tetapi sharing itu berbeda. Sharing itu merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi nilai mata uang. Misalkan 1.000 itu menjadi 500. Karena pada waktu itu sebuah negara itu mengalami yang namanya instabilitas ekonomi berupa inflasi. Makanya dengan pemotongan nilai mata uang itu merupakan sebuah bentuk kebijakan antisipatif untuk mencegah peredaran mata uang supaya tidak makin menyebar. Kalau Indonesia itu sebenarnya pernah menerapkan sebuah kebijakan sharing pada tahun 1950, tahun 1959 dan juga pada tahun 1965. Nah, berkenan dengan redenominasi. Redenominasi itu sebenarnya juga pernah diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu diterapkan melalui yang namanya penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965 tentang pengeluaran mata uang baru sebagai alat pembayaran yang berlaku pada ruang lingkup Indonesia. Jadi Rp1.000 itu menjadi satu rupiah, dihilangkan nolnya, redenominasi. Tapi secara substansinya itu tetap berlaku di Indonesia. Jadi pernah ya dilakukan di Indonesia untuk kemudian meningkatkan ekonomi. Akan tapi pada waktu Soekarno itu mengalami kegagalan karena Soekarno itu mengalami inflasi besar-besaran seperti itu. Nah, sekarang kita telisik redenominasi secara etimologis. Secara etimologis, redenominasi itu berasal dari kata re yang artinya kembali dan denominare dalam bahasa Latin yang artinya memecah atau menyederhanakan. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai redenomination currency atau redenominasi mata uang atau penyederhanaan mata uang. Tapi kalau kita pakai misalkan pengertian redenominasi menurut Bank Indonesia itu merupakan sebuah kebijakan menyederhanakan nominal mata uang untuk meningkatkan perekonomian tanpa kemudian membuat inflasi atau menurunkan nilai mata uang. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan redenominasi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang redenominasi ini merupakan sebuah kebijakan yang dimiliki otoritasnya itu oleh Bank Indonesia. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, di mana di pasal 7 ayat 1 itu mengatakan bahwasanya kebijakan moneter dari Bank Indonesia itu berkaitan dengan masalah keuangan. Karena redenominasi ini kan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan. Akan tapi Bank Indonesia itu tidak bisa mengeluarkan undang-undang, maka harus persetujuan DPR. Karena DPR sebagai badan legislatif, sebagaimana pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya DPR itu memiliki yang namanya otoritas untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin itu kalau kita lihat ya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mengeluarkan sebuah peraturan Menteri Keuangan nomor 77 garing PMK titik 01 garing tahun 2020, yaitu rencana strategis Menteri Keuangan. Kalau kita lihat pada matriks rencana strategis Menteri Keuangan, di situ pada poin 18 dikatakan tentang pengajuan RUU redenominasi. Jadi redenominasi ini merupakan sebuah pengajuan kebijakan dari Menteri Keuangan untuk dibuatkan undang-undang. Dan undang-undangnya itu akan dibuat oleh Badan Legislatif dari waktu tahun 2021 sampai tahun 2024. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus mengadakan redenominasi? Betul. Karena di situ itu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 77 disebutkan bahwasanya salah satu tujuan diadakannya kebijakan redenominasi itu adalah yang pertama, untuk menyederhanakan transaksi. Misalkan pelebelan harga kan cuma 1.000 tinggal 1, 15.000 tinggal 15 seperti itu. Dan yang kedua itu untuk mengantisipasi terjadinya human error. Misalkan manusia kan dalam menghitung suka kadang salah, karena manusia itu kan kadang juga salah, kadang juga lupa seperti Ya, itu. betul. Dan juga yang ketiga itu untuk menyederhanakan penghitungan dan pendataan APBN sehingga lebih mudah seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat misalkan ya di dalam sejarah bahwasanya redenominasi ini merupakan salah satu kebijakan yang juga kemudian cukup penting. Namun di samping juga penting, ini juga mengandung risiko yang sangat besar. Kemudian kita coba lihatlah ya di beberapa negara-negara luar. Di negara-negara luar itu juga mengadakan yang namanya kebijakan redenominasi. Contohnya itu ada Turki. Turki itu membutuhkan waktu 6 tahun sampai redenominasinya itu kemudian sukses. Misalkan kan kalau di Turki itu pakai yang namanya lira. Jadi kalau redenominasi Indonesia itu menghilangkan 3 angka 0, kalau di Turki itu berbeda, menghilangkan 6 angka 0. Kan di sana itu pakai mata uang lira dengan kode mata uang itu TL. Jadi 1.000 lira itu disingkat jadi 1. Dengan kode mata uang jadi YL. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara pemimpin dari Turki itu membuat kebijakan redenominasi. Jadi pada tahun pertama, mata uang yang baru dengan mata uang redenominasi ini, YL dan TL ini, itu diberikan kepada masyarakat untuk melihat bagaimana kira-kira respon masyarakat. Benar apa enggak? Nah,
Setelah kemudian dirasa itu masyarakat tidak mengalami yang namanya kepanikan atau dapat menerima mata baru, kemudian mata uang yang lama itu, yang TL itu ditarik, digantikan oleh mata uang yang baru yang disebut dengan YL itu. Mata uang lira tetap, tapi YL. Nah, kemudian setelah kemudian diberlakukan mata uang yang baru, nah, nama mata uang yang baru itu ditarik, digantikan dengan nama mata uang yang lama, yang TL, tapi substansinya tetap redenominasi, tetap disederhanakan 1 juta lira menjadi 1 lira, tapi kodenya tetap pakai TL. Nah, kita lihat dulu bahwasanya Turki, anggaplah sebuah negara yang sudah cukup maju ya, itu membutuhkan waktu 6 tahun loh supaya redenominasi itu bisa selesai. Dan juga ada beberapa negara-negara yang saya lihat itu juga mengalami kesuksesan, misalkan ada Polandia, ada Ukraina, ada juga Rumania. Tapi di samping banyak beberapa negara yang sukses, di samping itu juga banyak beberapa negara-negara yang juga mengalami kegagalan. Tidak selamanya itu selalu mulus seperti yang kita inginkan. Misalkan ada yang namanya ini, Korea Utara. Di sana kan mata uangnya won. Jadi 1.000 won itu disingkat jadi 1 won. Jadi pada tahun 2009 mereka mengalami kegagalan. Karena apa? Karena stok mata uang baru hasil redenominasi itu kemudian tidak cukup untuk menukar mata uang lama. Jadi rakyatnya itu ingin menukar mata uang lama kepada pemerintah. Tapi stok redenominasi itu kurang, akhirnya gagal. Terus yang kedua itu ada nilai mata uang dari yang namanya Brazil. Di sana kan namanya mata uangnya itu adalah Cruzeiro. Diubah menjadi Cruzado. Pada tahun 1986 sampai tahun 1989. Tapi apa yang terjadi? Mengalami kegagalan. Karena pada waktu itu pemerintahan Brazil itu mengalami inflasi sebanyak 500%. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah kegagalan. Inflasi semakin tinggi. Jadi selain adanya kebijakan politik itu, kebijakan ekonomi politik, yang paling penting itu juga kepercayaan masyarakat. Karena pada tahun 1986 Brazil itu mengalami yang namanya kericuhan massal. Akhirnya apa? Tingkat kredibilitas seorang rakyat kepada pemerintah itu mengalami pengurangan. Itu juga salah satu faktor gagalnya redenominasi di Brazil. Jadi selain banyak kemudian yang berhasil, juga banyak yang mengalami kegagalan. Nah, kemudian kita coba analisis secara sosioekonomi pemberlakuan redenominasi di Indonesia. Karena kalau kita lihat misalkan salah satu kebijakan redenominasi itu menurut saya itu kurang terlalu urgent. Seperti itu. Karena kan dalam konsep redenominasi itu tidak ada mata uang pecahan. Misalkan 13.500. Itu kan tidak bisa ditulis 13,5 tapi langsung secara bulat. Pembulatannya itu ke atas. Misalkan kita membeli harga 13.500 itu kan langsung dibulatkan menjadi 14. Yang terjadi apa? Inflasi. Karena mata uang rupiah semakin anjlok. Kemudian juga ada beberapa pernyataan-pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia yang mengatakan bahwasanya redenominasi ini merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan dalam upaya untuk menyetarakan mata uang rupiah dengan yang namanya mata uang dolar. Misalkan kita lihat pada bulan Mei tahun 2023 ya. Di mana pada bulan Mei tahun 2023 itu $1 Amerika itu setara dengan 14.900. Kemudian jika diredenominasi, maka kemudian mata uang rupiah itu akan dibulatkan menjadi 15. Berarti kan mata uang rupiah semakin anjlok. Jadi lebih banyak mudaratnya atau dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya. Karena kalau kita lihat Indonesia itu saya rasa masih negara berkembang. Di negara Turki pun membutuhkan waktu 6 tahun. Sedangkan ini baru dicanangkan tahun 2020. Dengan target tahun 2024. Itu kan merupakan sebuah rencana yang saya rasa masih prematur dan perlu dipertimbangkan kembali seperti itu. Karena yang terjadi kalau kemudian nilai ini dibulatkan ke atas, misalkan masyarakat membeli yang biasanya 3.500, itu harus menjadi 4 karena dibulatkan ke atas. Akhirnya apa? Daya beli masyarakat akan menurun. Karena kan uang 500 menurut masyarakat desa itu kan berharga lah dibandingkan masyarakat kota. Dan juga yang terjadi apa? Adanya moral hazard. Artinya apa? Ada niat buruk dari masyarakat untuk menimbun barang supaya mendapatkan harga yang lebih tinggi. Nah, saya rasa untuk kebijakan redenominasi ini merupakan sebuah kebijakan yang harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Karena ini tidak hanya kebijakan menghilangkan 3 angka 0. Tapi ini merupakan sebuah kebijakan yang menentukan nasib orang banyak seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Sudah. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Ini saya sampai nggak nyangka banget ya. Yang tadinya saya hanya nanya terkait dengan Indonesia, sekilas Indonesia ini sudah sampai ke luar-luar negeri gitu ya. Cukup mantap sekali. Lalu bagaimana nih Kanda terkait dengan analisis kebijakan redenominasi dalam kacamata sosioekonomi? Kalau menurut Kanda sendiri itu bagaimana? Ya. Kemudian kita lihat dulu ya secara konstitusional.
Tujuan dari sebuah negara Indonesia itu kalau kita lihat ya, misalkan di pembukaan itu alinea keempat itu untuk kesejahteraan umum. Jadi pertimbangan dari pemerintah untuk membuat kebijakan redenominasi itu adalah tujuannya yang pertama apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan juga kemudian kalau kita lihat pasal 33 bahwasanya kebijakan ekonomi itu harus pada ekonomi kekeluargaan. Perlu diingat bahwasanya kalau kita lihat misalkan di pasal 27 ya. Di pasal 27 ayat 3 di pasal 27 ayat 2 itu mengatakan bahwasanya setiap warga negara itu memiliki hak untuk bekerja dan untuk penghidupan yang layak. Jadi pemerintah itu bertanggung jawab untuk menghidupi setiap rakyat Indonesia. Jadi kalau kemudian kita lihat, kan tadi sudah saya katakan bahwasanya kalau komparasi antara dampak positif dan negatif dari redenominasi ini lebih banyak dampak negatifnya. Maka kemudian jika redenominasi itu diterapkan, maka peluang terhadap inflasi itu lebih besar. Kenapa? Karena mata uang semakin menurun. Misalkan tadi tidak bisa dibulatkan ke bawah. Kalau 3.500 tidak bisa ditulis 3, tapi harus ditulis 4. Yang terjadi apa? Hilang 500. Masyarakat daya belinya akan semakin menurun. Karena perekonomian masyarakat Indonesia itu rata-rata kan perekonomian masyarakat dari menengah ke bawah. Jadi mereka akan juga terkejut kemudian. Yang terjadi apa? Inflasi. Dan juga kemudian mata uang rupiah Indonesia itu tidak lagi bisa bergengsi di mata dunia. Kan yang tadi saya katakan, kalau mata uang itu disingkat jadi 15, yang awalnya itu 14.900, ingat loh 100 itu banyak. Tapi kemudian jika dibulatkan menjadi 15 itu bukan lagi bergengsi, tapi merupakan sebuah penurunan nilai mata uang dengan gaya. Kenapa sih bilang dengan gaya? Karena beberapa pemerhati kebijakan itu dari birokrasi itu mengatakan ini agar lebih bergengsi. Bergengsi dari mana saya lihat? Karena bukan bergengsi tapi kemudian mematahkan dan membuat nilai mata uang rupiah itu semakin anjlok. Kalau inflasi yang terjadi apa? Harga makanan itu akan semakin naik. Yang terjadi apa? Daya beli akan semakin menurun dan perekonomian masyarakat itu tidak lagi bisa menopang kehidupannya. Maka akan semakin banyak misalkan orang-orang miskin. Meskipun kalau orang-orang miskin itu dan anak-anak yatim itu kan merupakan tanggungan dari negara. Tapi yang tadi saya katakan, untuk membuat sebuah kebijakan ini perlu adanya konsiderasi yang sangat luar biasa. Dan juga pertimbangan-pertimbangan mengenai dampak negatifnya yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Karena kan itu kita lihat, negara kita itu adalah negara yang tidak hanya demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Yang mana kalau kata Bung Karno dalam buku yang saya tulis itu, bahwasanya setiap warga negara itu harus bisa menikmati yang namanya manisnya perekonomian. Kalau tidak bisa, apa yang terjadi? Ya akan mengalami kemiskinan dan instabilitas perekonomian Indonesia. Nah sebenarnya sekedar informasi ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah pernah saya tulis di lini masa Facebook saya yang bernama Muhammad Mukhlis. Nah, sedikit promosi saja ya. Oke. Sebenarnya di lini masa Facebook saya sering menulis berbagai macam tulisan mulai dari genre ekonomi, politik, hukum, filsafat, agama, sains, ideologi maupun juga sejarah. Di sana berbagai macam tulisan. Nah, ini sebenarnya sudah saya tulis sebenarnya di Facebook saya. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa langsung nanti kunjungi di Facebook saya, Muhammad Mukhlis di bawah ini ya. Muhammad Mukhlis seperti itu. Promosi dikit-dikit. Keren. Jadi buat teman-teman langsung dicari nih, di follow ya IG-nya, Facebook-nya juga. Terus ada lagi? Saya rasa tidak ada, cukup. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih Kanda Mukhlis. Ini adalah materi yang kesekian kalinya dan tidak mengurangi rasa bosan kita. Oke, baik, terima kasih Kanda Mukhlis atas pemaparan materinya. Ini cukup luar biasa sekali dan saya rasa teman-teman itu nih sudah paham ya. Dan kalau semisal ada yang belum dipahami atau ada referensi lain bisa nih teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih, kami undur diri ya nih ya Kak, karena setelah ini Kak Mukhlis masih ada job nih teman-teman biasa, pemateri handal gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.